Ya, selamat pagi Mas. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, syukurlah kalau begitu Ibu. Hari ini saya akan melakukan observasi bersama Ibu. Dan nanti akan ada percakapan setelah atau pasca observasi juga ya Bu. Jadi setelah itu saya akan mengamati kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya terkait supervisi akademik untuk kegiatan saya itu. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya lontarkan ke Ibu. Pertama, bagaimana tujuan pembelajaran yang Ibu akan terapkan pada saat pembelajaran di kelas nanti? Oke, tujuan pandang saya yang saya siapkan ada 3. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan lapisan berkonsep dan juga karakteristiknya. Yang kedua, siswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis batuan. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu menganalisis siklus batuan. Baik Ibu semua. Kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai apa Bu? Area pengembangan yang ingin saya capai ada 2, yaitu pengetahuan dan juga keterampilannya. Kalau pengetahuannya saya menyiapkan soal dan kegiatan. Kalau keterampilannya penilaian presentasi kelompok. Mungkin ada lagi sedikit tambahan Ibu? Sedikit tentang sikap. Sikap itu berkaitan dengan interaksi antar siswa di dalam kelompok. Jadi luar biasa ya Ibu semua. Bagus sekali area pengembangan yang sudah Ibu siapkan. Semoga apa yang Ibu siapkan itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk proses pembelajaran nanti? Strategi yang saya siapkan yaitu dari modelnya itu model PBL, integrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten, di mana saya menyiapkan soal sesuai dengan kemampuan siswa. Terus metodenya yaitu metode diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Medianya yaitu berupa laptop, PPT dan juga LKPD. Terus waktu pelaksanaannya tanggal 18 di hari Senin jam ke-34. Terima kasih Ibu, sekali lagi luar biasa dengan segala persiapan yang Ibu sudah siapkan. Besok pada saat pembelajaran saya akan menemani Ibu lalu mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya Ibu. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu Samia sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang bersama-sama. Selamat pagi Ibu Samia. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Yang bertugas membawakan doa saya persilakan. Teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini menurut kepercayaan saya yaitu agama Katolik. Dalam nama Bapa, Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan karunia-Mu kami bisa dapat berkumpul kembali ke tempat ini. Sekarang kami akan mulai kegiatan pembelajaran kami. Tuntunlah kami dan bimbinglah kami agar kegiatan pembelajaran kami pada pagi ini berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Namun yang kudus serta puji kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih. Oke, sebelum mulai Ibu absen dulu.
semoga yang ada di dalam ruangan ini tetap sehat supaya bisa mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu supaya kita tetap semangat, tetap fokus untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Semuanya diharapkan. Materi kita hari ini yaitu tentang lapisan litosfer. Nah, sebelum kita membahas tentang litosfer, ada pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang geosfer. Ada yang tahu apa itu geosfer? Oke, Feby, saya persilakan. Geosfer adalah lapisan yang mencakup seluruh komponen fisik dan sosial di permukaan bumi, termasuk juga permukaan. Oke, beri aplaus untuk Feby. Oke, jadi lapisan apa itu geosfer? Geosfer itu lapisan yang mencakup seluruh komponen fisik dan sosial di permukaan bumi, termasuk di bawahnya. Itu pengertian dari geosfer itu sendiri. Terus ada unsur-unsur geosfer. Unsur geosfer itu ada 5. Ada yang tahu apa saja? Oke. Atmosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer, dan litosfer. Oke. Unsur geosfer itu ada 5, yaitu yang pertama ada litosfer, ada atmosfer, ada hidrosfer, antroposfer, dan juga biosfer. Oke. Nah, dan untuk materi kita hari ini yaitu tentang atmosfer itu sendiri. Sebelum kita lanjut, ada tujuan pembelajaran yang harus kita pahami dulu, yaitu yang berikut, yaitu menganalisis gejala geosfer yang di dalamnya itu ada litosfer, ada atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan juga antroposfer. Tetapi yang harus kita bahas hari ini yaitu tentang litosfer secara komprehensif dari studi kasus, peristiwa, atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari pada konteks keuangan dan juga kewilayahan. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang berikut yaitu materi kita pada pagi hari ini tentang litosfer sendiri. Pengertian dari litosfer. Pengertian litosfer itu lapisan kulit bumi yang mengikuti bentuk muka bumi yang bulat dan tersusun atas batuan dan juga mineral. Itu pengertian dari litosfer. Nah, jadi kalian harus ingat lapisan litosfer itu lapisan batuan. Nah, lapisan batuan. Jadi kita mulai tentang batuan itu sendiri. Oke, sebelum lanjut, di sekitar sekolah sini apa yang batuan apa yang kalian temukan? Batu bata, batu bara, batu bara, batu karang, batu karang, batu kerikil. Oke, di sekitar kita punya sekolah, di lingkungan sekolah itu ada banyak jenis batuan. Yang secara sebagian besar yang kita temukan yaitu batu karang. Karena batu karang? Karena kita berada di pinggir pantai. Oke, selanjutnya ada tidak manfaat dari batuan? Ada. Manfaat dari batuan itu sendiri itu apa? Membangun bangunan. Ya? Membangun rumah. Selain membangun rumah apa lagi? Membuat hiasan. Membuat dijadikan perhiasan. Oke, itu manfaat dari batuan atau manfaat dari batuan di permukaan bumi itu ada. Secara umum itu ada 2 itu, yaitu yang pertama yaitu dijadikan bahan bangunan rumah dan juga perhiasan. Dan yang sering dijadikan sebagai bahan bangunan rumah itu batuan obsidian atau batuan yang terlihat keras. Biasanya berbentuk seperti apa, hitam sekali batunya, jadi batuannya. Itu yang kuat dan kokoh sehingga bisa digunakan untuk membangun rumah. Oke. Yang berikut, untuk
materi tentang untuk memperjelas materi kita tentang litosfer. Ada penilaian yang harus kalian kerjakan, yang harus saya nilai ke kalian pada hari ini, yaitu penilaian diskusi, yaitu berkaitan dengan diskusi dan presentasi. Kalau yang kedua yaitu penilaian pengetahuannya, yaitu nanti ada daftar pertanyaan atau itu dikasih dalam bentuk link nanti dikerjakan. Nah, itu menjadi nilai pengetahuannya anak-anak sekalian. Bisa mengerti tidak? Bisa. Oke. Dan linknya itu Ibu sudah mengirimkan ke grup kelasnya anak-anak sekalian. Silakan diakses dan dikerjakan nantinya. Dan nilainya setelah dikerjakan langsung dikirim untuk diberi penilaian oleh Ibu sendiri. Oke. Untuk berikutnya saya membuat ada sebuah video untuk adik-adik sekalian atau anak-anakku sekalian untuk perhatikan video tersebut terus analisis video tersebut. Ini videonya. Supaya memperjelas materi kita pada pagi hari ini. Betul dapat dijelaskan menjadi tiga, yaitu betul hukum yang merupakan hasil pembuatan kemas, betul sedimen yang merupakan hasil dari proses sedimentasi dan pengendapan, dan betul metamorf yang merupakan hasil dari proses metamorfisme oleh temperatur dan tekanan. Pembentukan sebuah batuan dapat terjadi dalam sebuah siklus, disebut siklus batuan. Diawali oleh magma yang mencoba menerobos ke permukaan bumi. Semakin dekat dengan permukaan, suhu atau temperatur magma semakin menurun, sehingga dapat terjadi proses kristalisasi atau pembukaan magma membentuk suatu batuan yang disebut batuan beku. Batuan beku kemudian dapat terangkat ke permukaan bersentuhan dengan atmosfer, dan karena faktor-faktor fisika dan kimia, batuan tersebut dapat mengalami perapukan dan kemudian tererosi. Hal erosinya sendiri dapat berupa angin atau air. Material erosi tersebut kemudian terakumulasi dalam sebuah cekungan dan mengalami proses sedimentasi berupa kompaksi dan sedimentasi membentuk suatu batu baru, yaitu batuan sedimen. Akibat akumulasi material sedimen yang terjadi secara terus-menerus dan karena pengaruh aktivitas tektonik, batuan sedimen dapat mengalami penambahan temperatur dan tekanan sehingga berubah menjadi batuan metamorf. Jika penambahan temperatur dan tekanan terjadi secara terus-menerus, maka batuan metamorf tersebut dapat muncul kembali menjadi magma. Di samping itu, karena adanya aktivitas tektonik, batuan sedimen dan asal batuan metamorf dapat terangkat ke permukaan dan mengalami proses perapukan serta erosi. Batuan beku pun dapat berubah secara langsung menjadi batuan metamorf apabila mendapat temperatur dan tekanan yang cukup. Hal ini pun dapat terjadi karena aktivitas tektonik. Nah, itulah proses pembentukan batuan secara umum yang terjadi dalam sebuah siklus yang disebut siklus batuan. Oke, itu materi tentang video tentang siklus batuan atau tentang batuan di permukaan bumi. Oke, setelah mengamati video tadi yang harus Ibu tanyakan yaitu kenapa batuan di permukaan bumi itu berbeda-beda? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Karena kandungan mineral yang berat memilikinya dengan berbeda pula. Oke, karena kandungan mineral dan juga zat jenisnya sangat berbeda pula, sehingga menyebabkan batuan di permukaan bumi itu berbeda-beda bentuknya. Bagus. Setelah mengamati video tadi, nah selanjutnya kita berdiskusi dalam kelompok. Nah, di dalam diskusi kelompok ada aturan yang harus kalian patuhi. Yang berikut, yang pertama yaitu kalian harus memperhatikan atau dalam pengerjaan soalnya itu harus memperhatikan langkah-langkah yang ada di LKPD. Itu yang pertama. Yang kedua, semua anggota kelompok harus mengerjakan. Hal itu kerja kelompok. Semuanya harus bekerja sama. Oke, bisa? Oke, silakan membentuk kelompok dan untuk membaca untuk materinya ada Ibu ada bahan kerja
pelajari. Silakan dipelajari dulu, nanti bagi LKPD-nya untuk anak-anak sekalian kerjakan. Silakan dipelajari dulu materinya. Untuk ada juga buku siswa ya, silakan dipelajari untuk berkaitan dengan materi sesuai itu sendiri. Silakan dipelajari dulu, nanti diumbaikan LKPD-nya untuk dikerjakan. Bisa? Bisa, Bu. Oke, sudah dibaca semua materinya? Sudah. Sudah. Oke. Ibu akan baikkan di KPD untuk dikerjakan. Nah, di LKPD di situ ada suruhannya harus dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD-nya. Oke, silakan dilihat gambarnya, dilihat suruhannya, lalu dikerjakan. Dan dikerjakannya berkelompok. Namanya kerja kelompok, berarti semuanya harus berperan di dalamnya. Oke, segera. Waktu untuk pengajar LKPD-nya mulai dari sekarang. Oke, waktu diskusi selesai ya. Selanjutnya kita presentasi. Tetapi sebelum mulai presentasi kita SPP dulu. Semuanya silakan berdiri. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk keempat. Tepuk lima. Oke, silakan duduk kembali. Kelompok satu siap? Siap. Kelompok dua siap? Siap. Kelompok tiga siap? Siap. Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama. Saya persilakan mulai mempresentasikan hasil kerjanya hari ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Pagi. Dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu 4 struktur lapisan sebagai berikut. Yang pertama, kerak bumi, lapisan terluar bumi yang punya ketebalan antara 30 km sampai 40 cm. Yang kedua, suatu bumi. Teman-temannya sebelah sini tidak mendengar. Oke. Yang kedua, lubung bumi lapisan dengan ketebalan 1200 km ini punya unsur dominan yang terdiri dari oksigen, helium, dan magnesium. Ketiga, lapisan antara. Lapisan ini disebut sebagai mantel bumi. Yang keempat, inti bumi. Seperti yang telah diketahui, inti bumi adalah lapisan terdalam pada lapisan bumi. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Dari keempat lapisan tersebut, di lapisan manakah terdapat kehidupan? Oke. Lapisan? Angkat tangan. Ulang, diangkat tangan dulu baru dijawab. Lapisan kulit bumi. Lapisan yang terdapat kehidupan yang terdapat di lapisan kulit bumi. Oke, itu presentasi dari kelompok 1. Beri aplaus untuk
selamat pagi Ibu. Pagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengenai klasifikasi batuan penyusun kulit bumi yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Klasifikasi batuan penyusun kulit bumi terbagi menjadi 3. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena magma pijat yang mendingin atau membeku menjadi padat. Yang kedua, batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terjadi karena pengendakan dari batuan-batuan beku, batuan yang mengalami pelatukan dan erosi. Yang ketiga, batuan metamorf adalah batuan beku yang telah mengalami perubahan sifat karena pengaruh suhu dan tekanan tinggi. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Silakan angkat tangan kalau sampaikan pertanyaannya. Berikan minimal salah satu contoh dari batuan tersebut. Berikan Minimal salah satu contoh dari minimal satu contoh dari ketiga batuan tersebut. Contoh dari batuan-batuan tersebut, yang pertama, batuan beku, contohnya batu basah. Yang kedua, batuan sedimen, contohnya batu pasir dan batu konglomerat. Yang ketiga, batuan metamorf, contohnya batu marmer. Sekian itu saja presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, aplaus semuanya untuk Oke, selanjutnya kelompok 3 saya persilakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan membahas tentang siklus batuan. Kepada teman saya Netri, silakan. Jawaban magma. Siklus batuan yang pertama yaitu A. Magma. Yang kedua B1 batuan batu dalam. Yang ketiga B2 batuan batu porok. Yang ketiga B3 batuan batu luar. Yang keempat C1 batuan sedimen klasik. Yang kedua C2 C2 batuan sedimen organik. Yang selanjutnya C3 batuan melihan kalimatik. Yang selanjutnya D1 batuan melihan dinamik. Selanjutnya D2 batuan melihan kalimatik. Yang selanjutnya D3 batuan melihan plumatolik. Yang selanjutnya 1 pendinginan. Yang kedua pengangkutan. Yang ketiga pelarutan. Yang keempat organisme. Yang kelima penambahan suhu dan dalam tekannya yang sama. Yang keenam peleburan menjadi magma. Dengan demikian, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Faktor apakah yang menyebabkan batuan sedimen berubah menjadi batuan metamorf? Faktor apakah yang menyebabkan batuan sedimen berubah menjadi batuan metamorf? Meningkatnya suhu dan tekanan. Jawabnya itu meningkatnya suhu dan tekanan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Aplaus ya yang itu diskusi kita pada siang hari ini. Selanjutnya di awal tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa untuk pengetahuannya ada kalian mengerjakan link. Nah, linknya itu sudah Ibu share ke grup kelasnya masing-masing. Silakan dibuka grupnya atau dikerjakan. Kerjakan linknya. Silakan dibaca soal tidak dikerjakan di lembar itu saja. Dikerjakan. Soalnya ada di Ibu sudah kasih di linknya. Ya Ibu. Oke, kembali. Jangan lupa tulis nama, kelas dan juga novel. Itu tanggal pada hari ini. Sembari anak-anak kerjakan, saya menjelaskan sedikit terkait dengan diskusi kita tadi, hasil diskusi kelompok tadi yang sudah dipresentasikan oleh anak-anak sekalian. Yang pertama yaitu tentang lapisan litosfer. Lapisan litosfer itu ada 4. Maaf.
lapisan litosfer itu ada 4. Yang pertama ada kulit bumi, yang kedua ada lapisan kulit bumi, yang kedua ada lapisan antara, yang berikut adalah lapisan selubung bumi, dan yang ketiga yaitu ada lapisan, yang keempat yaitu ada lapisan inti bumi. Nah, lapisan bumi, lapisan litosfer itu kita dapat melihatnya itu ketika kalian menghapus telur dan ketika kalian belah telur tersebut. Nah, biasanya di kulitnya itu mengibaratkan itu kulit bumi, sedangkan yang putihnya itu mengibaratkan selubung dan juga antara. Sedangkan yang putihnya, yang kuningnya itu diibaratkan dengan inti bumi, di mana terdiri dari bahan-bahan hijau yaitu magma. Yang berikut klasifikasi kulit bumi atau litosfer itu terdiri dari 4 tadi, terus batuan penyusunnya itu ada 4. Ada 3. Yang pertama yaitu batuan beku, yang kedua batuan sedimen, dan yang ketiga yaitu batuan metamorf. Itu klasifikasi batuan. Yang terakhir yaitu tentang siklus batuan. Siklus batuan atau semua jenis batuan di permukaan bumi itu diawali dari magma. Nah, setelah dari magma, ada magma yang mencapai permukaan bumi yang disebut lava. Nah, ada yang membekunya di atas permukaan bumi, ada yang di tengah, ada yang di dalam bumi. Nah, yang tadi setelah dia keluar dari pipa kepunan tadi, dia akan membeku karena situasi sekitarnya yaitu dingin, sehingga magma tadi dia membeku. Yang lama-kelamaan mengakibatkan dia menjadi batuan beku. Nah, setelah dari batuan beku tadi, dia lama-kelamaan dia akan mengalami pengikisan atau dikikis. Biasanya bisa dikikis oleh air, oleh angin. Nah, kemudian akan diangkat atau diangkut, kemudian diendapkan di tempat lain. Biasanya diendapkan di sungai atau di sungai dan juga di kali atau di lautan. Nah, endapannya itu lama-kelamaan akan menjadi batuan sedimen. Nah, dari batuan sedimen tadi, dia akan mengalami tekanan atau suhu yang tinggi. Batuan sedimen tadi dia akan berubah menjadi batuan metamorf. Setelah batuan metamorf membutuhkan waktu yang cukup lama. Lama-lama karena suhunya terlalu tinggi, akhirnya dia melebur atau dia meleleh kembali menjadi magma. Nah, itu yang dinamakan siklus batuan. Oke, itu untuk presentasi tadi. Jadi silakan mengerjakan soal yang sudah Ibu berikan itu. Waktu mengerjakannya 15 menit, mulai dari sekarang. Oke, waktu kerja soalnya habis, silakan dikumpulkan. Itu di tempat saja. Selanjutnya kita speaking sekali lagi. Oke, silakan habis. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali. Oke, silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya yaitu kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Untuk lapisan bumi ada 4, yaitu kerak bumi, selubung bumi, lapisan antara, inti bumi. Oke, itu refleksi yang paling itu tentang lapisan litosfer. Yang berikutnya untuk kelompok 2. Saya Bu. Oke, Klasifikasi batuan. klasifikasi batuan. Klasifikasi batuan terdiri dari 3, yaitu
batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan metamorf. Dan yang terakhir yaitu kelompok 3, Siklus batuan magma membeku menjadi batuan beku. Batuan beku mengalami pelapukan diangkat oleh air dan angin, kemudian diendapkan di darat maupun di lautan, membentuk batuan sedimen. Kemudian batuan sedimen yang mengalami kenaikan dan tekanan suhu membentuk batuan metamorf. Selanjutnya mengalami perlelehan dan kembali menjadi magma. Oke, itu refleksi kita untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Menambahkan sedikit. Oke, yang kita pelajari tentang litosfer. Litosfer itu sendiri yaitu lapisan kulit bumi yang membentuk atau mengikuti bumi itu sendiri, yang tersusun atas material dan juga batuan, atau biasa disebut litosfer itu sendiri yaitu lapisan batuan. Nah, untuk lapisan litosfer itu ada 4. Ada lapisan kerak bumi, yang kedua selubung dan selubung, antara, dan juga inti. Yang berikutnya ada klasifikasi batuannya. Klasifikasi umumnya itu batuan di permukaan bumi itu ada 3. Ada batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Sebelum kita menutup pembicaraan kita atau diskusi kita hari ini, kita ada refleksi yang harus adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian menjawab. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mempelajari materi tentang litosfer itu sendiri? Senang. Oke, senang. Hal apa yang sudah kamu pelajari dari materi yang tadi? Batuan bumi. Klasifikasi lapisan kulit bumi, apalagi pertemuan kita yang selanjutnya itu materinya itu tentang tenaga eksogen. Tentang eksogen. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Yang membawakan doa saya persilakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dan saya membawa doa ini sesuai dengan ajaran agama saya dan agama Katolik. Dalam nama Bapa, yang Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu karena atas berkat dan karunia-Mu kepada kami dari awal kegiatan hingga akhir hari. Sekarang saya mau pulang, tuntun dan bunga kami dalam perjalanan pulang hingga sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Amin. Misalnya selamat siang Bu. Selamat siang Ibu. Baik, kita akan melakukan percakapan pasca observasi Ibu. Setelah mengikuti proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kelas yang sudah dengan baik, saya memberikan apresiasi untuk Ibu. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaan saya setelah proses pembelajaran saya sangat senang Ibu, karena melihat anak-anak belajar dengan semangat, walaupun masih ada anak yang belum percaya diri dalam proses presentasi serta antusias dalam memberikan kritik dan juga saran untuk kelompok lain. Oke, terima kasih Ibu Sarnia sudah berbagi pengalaman. Sebelumnya kita sudah bicara mengenai strategi yang digunakan di organisasi, yaitu strategi mengelompokkan siswa, terus kita mengerjakan LKPD, terus ada presentasi, yang mana strategi ini tersebut luar biasa ya, karena bisa dapat membuat siswa mandiri, tidak bosan, lalu semangat untuk belajar. Jadi kira-kira bagaimana refleksi dari Ibu tentang proses yang Ibu sudah lakukan dalam kelas? Saya berpikir bahwa sebenarnya cara untuk membangun dia belajar itu
Mungkin saya menggunakan media pembelajaran bervariasi. Terus dengan akan melakukan SPT untuk membangkitkan semangat peserta didik itu sendiri agar mereka lebih percaya diri dalam representasi kelompok tadi. Baik Ibu Sania. Dengan berarti menjadi guru itu seorang inovatif yang kreatif Ibu. Kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu mau lakukan setelah kegiatan hari ini? Yang tidak lanjut saya lakukan adalah berusaha memanfaatkan aset yang ada di sekolah ini maupun di sekitar sekolah yang dapat saya jadikan untuk media pembelajaran dengan tujuan agar siswa termotivasi untuk menggunakan yang lain. Oke, luar biasa Ibu Sania. Terima kasih Ibu Saniati sudah berbagi dan menjawab beberapa pertanyaan dari saya, lalu memberi solusi sendiri atas kegiatan yang Ibu sudah lakukan. Semoga dapat menjadi acuan pelajaran juga bagi saya untuk kita berdua ke depannya. Dan sekali lagi terima kasih sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas supervisi akademik di pendidikan di keluarga saya. Selamat siang Ibu Sania.